Jelang pembuktian gugatan cerainya, Ruben Onsu hangat kembali diperbincangkan jelang ia akan mendapatkan putusan hasil gugatan cerainya kepada sang istri. Ya, kali ini ada peramal yang bernama Jeng Nimas mengungkapkan penglihatannya terkait Ruben Onsu. Menurut Jeng Nimas, Ruben perlu lebih memperhatikan kesehatan dan menjalani konsultasi spiritual serta medis. Jeng Nimas mengawali pembicaraannya dengan menegaskan pentingnya keseimbangan dalam hidup Ruben. Ketenangan dalam hidup itu sangat penting. Kerja dan mengumpulkan uang memang perlu, tapi harus ada keseimbangan antara aktivitas dan istirahat, ujar Jeng Nimas. Dia menambahkan bahwa konsultasi kepada ahli baik dari sisi spiritual maupun medis sangat diperlukan. Menurut Jeng Nimas, Ruben Onsu sedang menghadapi penyakit yang tidak biasa. Yang diderita Ruben ini bukan sakit medis awalnya, tapi efek dari kiriman seseorang yang akhirnya berimbas ke sakit medis di leher dan pundak, ungkap Jeng Nimas. Penglihatannya menunjukkan adanya tengkorak di belakang Ruben yang energinya berasal dari seorang pria berpenampilan menarik dengan kulit putih dan rambut belah pinggir. Jeng Nimas melanjutkan dengan penjelasan mengenai dampak dari energi negatif tersebut. Leher itu adalah tempat berkumpulnya saraf-saraf menuju otak, dan lengan serta pundak ada kaitannya dengan pekerjaan. Khawatirnya bisa berujung pada stroke atau penyakit lainnya. Jelasnya, Ruben diingatkan untuk memperhatikan bagian leher dan punggung kiri untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mengikuti gaya hidup sehat menjadi salah satu saran penting dari Jeng Nimas. Cobalah mengikuti gaya hidup yang sehat. Kerja boleh, cari uang boleh, tapi harus menjaga kesehatan juga, tegas dia. Selain itu, Ruben juga disarankan untuk segera berkonsultasi dengan orang pintar untuk membersihkan tubuhnya dan energi negatif yang bisa berakibat fatal. Menurut Jeng Nimas, jika tidak segera diatasi, penyakit yang berasal dari energi negatif tersebut bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah yang berdampak pada berbagai penyakit serius. Kalau sudah ada penyumbatan pembuluh darah, aliran darah menjadi kurang lancar dan bisa bermacam-macam penyakit yang akan diderita, kata dia. Jeng Nimas kemudian menarik beberapa kartu tarot untuk memperkuat penglihatannya mengenai kesehatan Ruben di tahun 2025. Kartu pertama yang muncul adalah Witchcraft Law, yang menandakan perlunya konsultasi. Konsultasilah pada orang yang kamu anggap mengerti baik dari sisi spiritual maupun medis, sarannya. Kartu kedua yang muncul adalah The Hermit, yang menandakan bahwa Ruben perlu istirahat dan mencari ketenangan. Ruben ini jangan terlalu diforsir tenaganya. Istirahat, meditasi, dan relaksasi jangan penting demi kesehatan, ujar Jeng Nimas. Ya, sangat penting demi kesehatan ya. Kartu ketiga, The Imperial, menunjukkan simbol pedang yang mengisyaratkan kondisi kesehatan harus diperhatikan sesuai aturan. Pedang ini simbol dari adanya sesuatu yang bisa berujung pada operasi. Jadi mari kita lihat nanti seperti apa, kata dia lebih lanjut. Kartu keempat, For One, melambangkan tulang dan persendian. Ada kaitannya dengan tulang dan persendian, terutama di leher dan lengan, jelasnya. Kartu kelima, Ace of Wands, mengisyaratkan Ace of Wands, mengisyaratkan bahwa Ruben perlu memulai pengobatan atau gaya hidup yang lebih baik. Untuk kesehatan Ruben di tahun 2025, jika tidak mau sakit harus sering relaksasi dan tidak diforsir tenaganya, kata Jeng Nimas. Jeng Nimas menutup kelihatannya dengan nasihat penting untuk Ruben Onsu. Kesehatan itu penting, terutama di tahun 2025. Ada potensi besar terkait kesehatan dan perubahan dalam hidupmu. Jangan sembrono, terutama jika merasakan sesuatu yang tidak beres, pesannya. Dengan semua nasihat dan peringatan dari Jeng Nimas, Ruben Onsu diharapkan bisa lebih memperhatikan kesehatannya dan menjalani hidup dengan lebih seimbang. Meskipun prediksi ini bertujuan untuk diantisipasi, tetap penting bagi Ruben untuk menjaga kesehatan demi masa depan yang lebih baik. Tentu hal itu adalah ramalan dan penglihatan Jeng Nimas melalui kartu tarotnya. Ya, tentu kita juga berharap nantinya apabila memang Ruben sudah ketuk palu bercerai dengan Sarwenda, bisa menjaga diri dan mawas diri. Apapun itu hanyalah ramalan, tapi kita ambil sisi positifnya untuk kita kejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ramalan atau bacaan dari manusia hanyalah sebuah
sangkaan dari personal, dan kalau kalian yakin itu kadang-kadang mengarah kepada kebenaran. Tetapi kalau kalian tidak meyakini hal tersebut, tentunya Yang Maha Kuasa akan menunjukkan jalan yang lebih baik. Tapi yang terpenting, apapun itu, kita harus berusaha untuk lebih baik ke depannya. Tentu kita berharap bahwa keluarga Ruben ataupun keluarga Sarwenda nantinya menjadi keluarga yang juga bisa berbahagia, walaupun sekarang mereka diuji dengan perceraian dan kemungkinan ketok palu pada sidang berikutnya akan dilakukan karena Sarwenda sudah tidak punya kesempatan untuk melakukan mediasi atau terjadi hal lain. Tentu itu bisa mungkin saja, tetapi melihat sejauh ini dari mangkirnya Sarwenda untuk ketiga kalinya dari panggilan pengadilan, tentu nantinya pengadilan akan dilanjutkan tanpa mengikut sertakan, tanpa hadirnya tergugat. Jadi apa yang digugat oleh Ruben Sugati itu benar, dan nantinya pihak Ruben ataupun Ruben Onsu sendiri akan memberikan klarifikasi terkait penasaran para netizen, para penggemarnya yang selama ini bertanya, kok bisa keluarga Ruben Onsu yang selama ini terlihat adem ayem, harmonis, ya, dan saling mengasihi satu sama lain, tiba-tiba dikejutkan dengan kabar perceraian, dengan Ruben melayangkan surat gugatan cerai kepada Sarwenda yang baru diketahui sejak Juni bahwa mereka berdua sudah pisah rumah 6 bulan lamanya. Hal yang cukup mengejutkan, tetapi itu adalah pelajaran bagi kita sekalian. Lalu apa yang mendasari dari perceraian mereka? Tunggu dan ikuti perkembangan serta informasi terbaru mengenai apa yang nantinya akan diberikan diklarifikasi oleh Ruben Onsu ataupun dari pihak Sarwenda tentunya. Bagaimana sekarang guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah, yakni klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.